Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah subhanahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersumpah. Ya, kita ke informasi lainnya, saudara. Ini masih berhubungan dengan investasi bodong ya, diduga investasi bodong. Kesal tak kunjung dibayarkan. Puluhan warga yang tergabung dalam investor batu bara Jabal Nur ini menggeruduk rumah Yusuf Mansur di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Senin kemarin. Ya, warga mengaku tertipu dengan program investasi tersebut. Lalu, bagaimana sih sebenarnya persoalan investasi ini? Berikut diskusi bersama rekan saya, David Rizal. Lagi-lagi kasus dugaan investasi bodong kembali terjadi. Kali ini melibatkan Yusuf Mansur yang membuat geram para investornya hingga berujung penggerudukan kediamannya untuk meminta kejelasan investasi ini. Ya, sebenarnya investasi dengan iming-iming besar tapi malah bikin gigi jari investornya ini sering bermunculan. Tapi kok ya kenapa lagi-lagi ada orang yang terjebak sama investasi bodong? Gimana sih sebenarnya investasi yang benar-benar menguntungkan? Yuk kita diskusi. Viral, ya, kediaman Yusuf Mansur digeruduk puluhan orang yang marah. Kalau dari cerita mereka, semua ini berawal dari investasi batubara pada tahun 2009. Yang investasi ada puluhan, dengan nilai total investasi 46 miliar rupiah. Mereka mengaku akan mendapatkan keuntungan 20% per bulan. Oke, ini bukan cerita pertama, orang-orang marah karena merasa merugi. Mereka berharap mendapatkan keuntungan besar dari uang yang mereka investasikan. Kalau Anda perhatikan cerita saya tadi, Yusuf Mansur ini diduga berjanji akan memberikan keuntungan 20% per bulan. Ya, 20%. Dari angka 20%-nya saja mestinya kita curiga. Bukan hanya di investasi tadi, pada semua ornamen investasi, kalau ada iming-iming keuntungan besar, coba deh cek lagi. Memang investasinya itu agak mencurigakan ya, kalau saya lihat ya. Jadi kalau investasi yang benar, kalau memang sudah menjanjikan profit sekitar 20%, saya nggak tahu itu 20%-nya itu per bulan atau per tahun, ya mestinya kan harus dibayar ya. Kalau penawaran sebesar 20% per bulan itu sangat tidak logis. Kalaupun 20% per tahun, itu juga masih terlalu besar. Itu harus kita cek dan dicek lagi. Bener nggak gitu loh. Ya, maraknya kasus investasi bodong sebenarnya sudah sejak lama terjadi. Mulai dari kasus investasi Sunmod atau suntikan modal alat kesehatan yang menyebabkan kerugian hingga 1 triliun lebih. Puluhan kasus robot trading yang sampai saat ini belum tuntas, hingga binary option turut merugikan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, kenapa masih banyak orang yang mudah tertipu dan dibohongi oleh para pelaku investasi bodong ini? Keuntungan yang besar itu faktor yang menjadi banyak orang terjebak dalam investasi bodong. Memang itu salah satu faktor utama, yaitu uang. Kita kan pengennya uang cepat dan uang banyak kan. Nah itu yang banyak bikin orang terjebak. Kemudian ada faktor lain lagi kalau yang kasus investasi batubara ini, yaitu faktor public figure-nya. Nah itu yang banyak orang menjadi tertarik gitu loh, menjadi percaya karena merasa faktor public figure-nya bisa dipercaya gitu loh. Ini justru membuat banyak orang ini tidak melakukan apa yang seharusnya dalam investasi, yaitu mengecek lagi investasinya seperti apa, benar atau enggak itu. Nah, ini faktor tambahan. Kita gunakan 3 cara, yaitu 3L. Yang pertama kita cek dulu L1, yaitu legalitas. Legalitasnya benar enggak? Perjanjiannya bagaimana? Apakah perusahaan sudah terdaftar di perusahaan investasi atau belum? Yang kedua adalah logik. Penawarannya kita cek dulu. Logis nggak gitu loh. Kalau penawaran sebesar 20%
per bulan itu sangat tidak logis. Kalaupun 20% per tahun, itu juga masih terlalu besar. Itu harus kita cek dan recheck lagi. Bener nggak gitu loh. Nah, penawaran yang terlalu besar itu harus kita perhatikan karena apa? Itu potensi menjadi investasi bodong itu sangat besar. Kemudian yang faktor yang ketiga itu, L yang ketiga adalah learn. Jadi kita harus perhatikan yang kita mau investasikan itu apa. Nah, dalam arti begini, kalau kita udah investasi, kita harus cek dan dicek. Kita review selama periodik tertentu. Kalau misalnya sampai 12 tahun nggak pernah dikasih apa-apa, itu kan udah lucu kan? Mengutip pernyataan Mas Desmond tadi bahwa melihat investasi itu harus dengan logika. Logikanya adalah jangan mudah percaya sama sesuatu yang too good to be true atau sesuatu yang terlalu indah untuk dipercaya. Menjadi kaya hanya dalam sekejap mata. Yuk lanjut diskusi di kolom komentar. Saya David Rizal pamit. Terima kasih. Dalam bisnis batu bara tersebut, terkait mengingkari bisnis batu bara ini, semoga Allah segera melaknat, mengazab dan menghancurkan sehancur-hancurnya Jam'an Nur Khotim Mansur, Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur ini dan keluarganya ya, dan kawan-kawannya yang terkait dengan bisnis batu bara ya, gitu, yang mendukung dia. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Kalau proses hukumnya yang untuk perkara saya sendiri itu sedang mediasi. Pengacaranya beliau ini baru mediasi pertama, nanti mediasi kedua itu di tanggal 6 September. Itu akan mediasi berikutnya. Total kerugian berapa sih? Total kerugian seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar 50 miliaran. Dari total keseluruhan berapa? Dari total keseluruhan awalnya sekitar 55 miliaran ya. Itu terdiri dari 250 jamaah. Nah, ini terdiri dari para orang kaya sampai dengan marbot masjid sampai dengan ART. Invest itu ada yang dari mulai kecil-kecilan, yang kecil misalnya 10, tapi kan mereka kalau kecil nggak bisa sendiri. Jadi mereka patungan terus baru diinvestasikan. Tapi kalau yang terbesar itu Pak Nur Samsu sekitar 5, berapa Pak? 5,6 miliar. Ya. Kalau yang kesini mungkin sudah terakhir, kita nggak ketemu karena ini sudah kita pasrahkan. Sebagaimana ini mubahalah saya bacakan, teman-teman sudah pasrahkan kepada Allah. Yang untuk Allah ya, yang untuk ini ya. Tetapi proses hukum tetap. Nanti yang dari 250 itu teman-teman itu setelah nanti putusan perkara saya juga akan mengajukan gugatan secara berkala. Jadi tidak secara keseluruhan begitu. Jadi begini, ketika ini macet atau gagal bayar, demi Allah bahwa Yusuf Mansur itu datang ke legenda wisata. Di sana itu kalau nggak salah di Gedung Serbaguna sekolahan di sana, dia mengatakan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya yang akan menyelesaikan ini dengan cara mencicil. Setelah itu memang ada mencicil tapi kecil-kecil, misalnya ada 300, 500 dan lain sebagainya, begitu ya, ya juta. Kemudian seingat saya ada teman saya juga dari BNT mengatakan bahwa dia pernah juga mencicil dengan ada satu unit kendaraan, mereknya apa, Hyundai ya, yang miring, Honda miring itu, Hyundai. Kediaman Yusuf Mansur digeruduk puluhan orang yang marah. Kalau dari cerita mereka, semua ini berawal dari investasi batubara pada tahun 2009. Yang investasi ada puluhan, dengan nilai total investasi
46 miliar rupiah. Mereka mengaku akan mendapatkan keuntungan 20% per bulan. Memang investasinya itu agak mencurigakan ya, kalau saya lihat ya. Jadi kalau investasi yang benar, kalau memang sudah menjanjikan profit sekitar 20%, saya nggak tahu itu 20%-nya itu per bulan atau per tahun, ya mestinya kan harus dibayar ya. Kalau penawaran sebesar 20% per bulan itu sangat tidak logis. Kalaupun 20% per tahun, itu juga masih terlalu besar. Itu harus kita cek dan dicek lagi. Bener nggak gitu loh. Langkah tertatih Bapak Nurholik mengawali aksi mereka pagi itu 24 Agustus 2022. Aksi yang kedua kali mereka lakukan mendatangi kediaman Yusuf Mansur, orang yang dulu mereka cintai. Mereka datang bukan tanpa alasan, melainkan menuntut hak mereka, menuntut harta mereka, dan menuntut apa yang sudah pernah mereka dijanjikan. Dengan langkah gontai dan penuh kebimbangan, Bapak Zaini Mustafa dan kawan-kawan membulatkan niat untuk menuntut hak mereka, menuntut hak mereka, menuntut hak mereka. Saya tahu saya bukan bagian dari korban, tapi jujur saja saya merasakan apa yang mereka rasakan. Yusuf Mansur bukanlah orang kecil. Yusuf Mansur adalah tokoh ternama dengan nama yang sangat besar dan populer, sehingga saya paham betul apa yang ada di hati dan benak mereka. Hanya doa yang selalu mereka panjatkan di setiap kali kita bertemu dan mewawancarai mereka tanpa kepastian. Hari ini saya melihat tertatihnya langkah Bapak Nurholik, seperti tertatihnya langkah para korban menuntut hak mereka dari seorang yang dulu sangat mereka hormati dan cintai. Mereka menginvestasikan uang dan hartanya tanpa melihat detail dari usaha investasi tersebut, karena mereka yakin dengan sosok Yusuf Mansur waktu itu. Namun apa yang mereka terima tidak seperti apa yang mereka harapkan. Janji-janji manis yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur bukan saja tidak dipenuhi, bahkan hari ini tidak diakui bahwa Yusuf Mansur pernah mempresentasikan mengenai bisnis tambang batubara di depan para jamaah Jabal Nur waktu itu. Hari ini 24 Agustus 2022 adalah yang kedua kalinya mereka mendatangi rumah Yusuf Mansur. Namun hari ini adalah yang kedua kalinya juga Yusuf Mansur tidak muncul dan tidak bertemu dengan mereka. Saya makin yakin dengan keadaan ini dan makin meragukan kebenaran yang diucapkan oleh Yusuf Mansur. Bagaimana kita mau mempercayai seseorang yang bahkan mau bertemu saja tidak bisa gitu. Hingga akhirnya Bapak Zaini Mustafa dan kawan-kawan melakukan sumpah mubahala di depan rumah Yusuf Mansur. Semoga Allah menjabahi atau menjawab mubahala tersebut. Hari ini Bapak Nurholik, Bapak Zaini Mustafa dan kawan-kawan menyerahkan semua masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa lagi yang mau menolong mereka? Uang yang begitu besar, harta yang begitu banyak, mereka serahkan kepada seseorang yang sudah mengumbar janji-janji manis. Namun pada akhirnya kenyataan pahit yang mereka terima. Bukan masalah sepele, kawan. Karena mereka bukanlah orang-orang kaya. Mereka hanyalah orang-orang yang percaya dengan sosok Yusuf Mansur, menginvestasikan harta mereka, bahkan ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual aset-asetnya, karena mereka percaya. Hingga akhirnya sampai hari ini mereka ada yang tidak memiliki rumah. Lalu di mana hati nurani dari Yusuf Mansur hari ini? Di mana bukti dari kata-kata yang sering dia umbar di atas podium hari ini?
Di mana? Di mana perkataan Yusuf Mansur hari ini yang selalu penuh dengan kerendahan, kesabaran, seolah-olah malaikat pun kalah. Hari ini kita saksikan bahwa seorang Yusuf Mansur yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai seorang yang sabar, seorang yang penuh kesantunan. Hari ini kita lihat teman, hari ini kita lihat kawan. Di mana dia? Di mana dia? Bukan saja tidak mau bertanggung jawab, bahkan menemui orang-orang yang mengaku sebagai korban dari investasi yang dia jalankan. Dia tidak sudi menemui, tidak sudi. Entah kesibukan apa yang dia buat. Sementara Pak Zaini Mustafa, Pak Nurholik dan kawan-kawan sudah mengumumkan hal ini jauh-jauh hari. Lalu alasan apa lagi yang akan dibuat oleh Yusuf Mansur? Saya pikir hanya omong kosong. Semoga Allah menjawab doa dari orang-orang yang terzalimi ini.